Mahkamah Konstitusi mematahkan peluang Undang-Undang KPK untuk direvisi dengan memutuskan menolak uji formil Undang-Undang KPK. Hakim MK menilai pembentukan Undang-Undang KPK sudah sesuai dengan prosedur yang sah, sementara sejumlah pihak sejak awal menyoroti Undang-Undang KPK yang dinilai menggembosi pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana menyikapi hasil putusan MK ini? Benarkah KPK kemudian dilemahkan dengan undang-undang yang baru ini yang kemudian ditolak revisinya oleh MK? Kita akan dalami pada malam hari dengan tiga narasumber. Ada Pak Muhammad Yassin, mantan pimpinan KPK sekaligus juga pemohon dari uji materi Undang-Undang KPK. Ada Bang Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3. Ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas. Selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung dan juga meluangkan waktu. Saya mau langsung ke Pak Muhammad Yassin. Sebagai pemohon ya, Pak Muhammad Yassin sudah melihat tentunya putusan dari MK yang kemudian menolak dalilnya karena dianggap juga Undang-Undang KPK ini sudah sesuai dengan prosedur dan pemohon tidak mempunyai dalil hukum yang kuat. Bagaimana Anda menyikapi putusan ini, Pak Yassin? Sebenarnya kalau melihat dari usulan kita bahwa uji formil ini sangat lengkap didasarkan atas fakta bahwa misalnya saja pembentukannya tidak memenuhi quorum, kemudian tambah lagi bahwa tidak melalui daftar inventaris masalah dan lain-lain sebagainya tentunya. Nah makanya oleh Pak Wahiduddin Adam yang satu orang dissenting opinion itu diungkapkan bahwa ini seharusnya diterima ini. Jadi usulan dari tim pemohon ini judicial review atas Undang-Undang 19 tahun 2019 ini sudah layak untuk diterima karena ada hal yang menjadikan untuk mereka yaitu 8 diantaranya itu yang mungkin ya kontaminasi oleh pihak-pihak yang kita tidak bisa menyebutkan sehingga dia memutuskan seperti itu. Tapi faktanya yang jelas undang-undang ini hadirnya Undang-Undang 19 tahun 2019 ini adalah ini usaha untuk ya melemahkan KPK, mempreteli KPK lah kewenangannya itu, sehingga tidak lagi seperti KPK yang pada saat kita menggunakan aturan hukumnya Undang-Undang 30 tahun 2002. Nah, kita lihat saja ini dalam ada tanda-tanda independensi dan integritasnya itu berkurang. Akhirnya dia mencuri barang bukti itu barang apa itu rampasan. Kemudian yang paling telak itu adalah terjadinya jual beli untuk SP3 ini di Tanjung Balai ini itu menunjukkan dengan hadirnya undang-undang ini yang semula SP3 itu tidak ada kewenangan bagi KPK untuk melakukan SP3. Adanya SP3 ini yang dulunya memang bahwa pembentukan Undang-Undang 30 tahun 2002 tidak ada SP3 itu karena SP3 dipakai sebagai alat untuk transaksi. Untuk katakanlah tidak meneruskan proses penyidikan dengan imbalan-imbalan tertentu terhadap oknum penegak hukum. Dan ini terulang lagi. Untuk apa kalau begitu? Kasus besar kemudian di SP3-kan. Ini menunjukkan pelemahan-pelemahan. Ditambah lagi dengan adanya itu transparansi internasional. Indeks transparansi internasional yang mengenai corruption perception index-nya itu kan turun. Jadi dari 3,8 menjadi 3,6. Nah ini bukannya naik, turun. Itu menunjukkan berdasarkan informasi yang dikumpulkan melalui Poseid Index, dari indeks berbagai survei termasuk Bribery Index, Political Economic Index itu menyatakan bahwa political will untuk pemberantasan korupsi Indonesia ini menurun. Di satu sisi untuk pelayanan publik misalnya itu juga masih marak dengan kasus suap yang belum ada jalan keluar untuk mengatasi itu. Baik, Pak Yassin. Faktanya seperti itu. Ya, Pak Yassin, jadi hadirnya undang-undang ini justru PAN ini pemberantasan korupsi ini akan makin
dipertanyakan, apalagi nanti kalau pegawainya sudah berstatus ASN, Oke, ya. sangat tidak independen. Baik, baik, baik Pak Yasin. Nanti kita bahas juga soal itu. Tapi yang jelas saya tangkap Anda kecewa dengan putusan dari MK ini. Saya ke Bang Arsul sebagai Komisi 3 DPR RI yang juga penggagas revisi Undang-Undang KPK. Yang disoroti tadi oleh Pak Yasin dan kawan-kawan yang kemudian menggugat Undang-Undang KPK ini adalah soal prosedur yang dianggap cacat secara prosedural begitu. Nah, Anda bagaimana menilai keputusan MK dan juga merespon tadi disampaikan oleh Pak Yasin, Bang Arsul? Ya, pertama begini, kalau bagi DPR itu sudah biasa kalah di MK dalam arti undang-undangnya atau pasal tertentu dari undang-undang itu dibatalkan atau dengan katakanlah buat konstitusional tertentu. Itu hal yang biasa, kami nggak kemudian harus mutung gitu ya dan kecewa karena sistem ketatanegaraan kita memang sudah menyepakati bahwa tempat untuk menguji maupun menguji secara formil undang-undang itu di MK. Konsekuensinya kalau kita mengajukan ke sana, apapun putusannya harus kita hormati. Ya. Tapi saya ya wajar saja kalau pemohon seperti Pak Yasin kecewa. Itu tentu hak beliau lah yang harus kita hormati ya. Bahwa sisi pandangnya masih tetap seperti itu ya juga harus kita hormati, ini negara demokrasi ya. Tapi yang ingin saya sampaikan ya bahwa persoalan di KPK itu bukan hanya terjadi atau ada ya ketika undang itu direvisi. Zaman Pak Yasin pun itu ada. Ya persoalan-persoalan. Kita mau bicara misalnya penyidik yang menerima suap atau memeras. Tahun 2005-2006 juga ada. Kita mau bicara misalnya soal integritas pimpinan KPK. Dulu juga ada sebelum revisi undang-undang ada pimpinan KPK yang ketemu pimpinan partai politik diam-diam. Ya wajahnya ditutup. Ada juga sebelum itu ketemu pimpinan partai politik yang akhirnya juga bermasalah dengan KPK. Jadi masing-masing zaman di KPK itu ada permasalahannya. Kita bicara SP3 memang itu seperti pisau bermata dua. Ya. Tapi kita juga bisa bertanya ya kepada KPK. Ada misalnya sejumlah orang, saya sudah bolak-balik sebutkan, kalau dalam data kami itu ada puluhan ya orang yang namanya disebut dalam surat dakwaan ya bersama-sama dengan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kemudian tidak pernah diselesaikan kasus itu. Ya termasuk pada zamannya Pak Yasin. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah memang penegakan hukum kita belum sempurna. Dari waktu ke waktu ada masalahnya. Kalau kita kemudian menilai bahwa dengan berstatus sebagai ASN maka independensinya berkurang, ya itu masih terlalu prematur. Nanti kita lihat dulu ya setelah katakanlah 3-5 tahun seperti apa. Ya. Jadi jangan kemudian memaksakan satu sudut pandang bahwa ini pasti akan terjadi keadaan tidak independen dan lain sebagainya. Oke, baik. Mari kita berpikir yang lebih terbuka lah ya. Bahwa kemungkinan terjadi satu situasi di mana kemudian menjadi tidak independen itu satu kemungkinan ya, tapi bukan satu-satunya kemungkinan ya. Bisa juga kemudian tetap independen, bisa juga itu semua tergantung kembali kepada teman-teman yang ada di KPK dari mulai pimpinan, penyelidik dan penyidiknya. Jadi jangan kemudian menjudge bahwa sudut pandang itulah yang pasti akan terjadi. Begitu Reinhard. Baik, Bang Arsul. Tapi di luar putusan dari MK ini, yang jelas hari ini berbarengan juga mulai muncul berita bahwa 75 pegawai KPK tidak lolos untuk menjadi ASN, di mana beberapa nama-nama diantaranya adalah penyidik-penyidik yang cukup familiar di publik. Ada Novel Baswedan misalnya, ada kemudian juga pegawai KPK Yudi Purnomo. Ini kan kemudian memunculkan kembali asumsi bahwa memang ada upaya pelemahan dari dalam sendiri dan juga dari luar. Bagaimana Anda menjawab soal itu, Bang Arsul? Asumsi boleh. Hari ini di beberapa media saya sampaikan agar KPK, institusi terkait seperti BKN,
Pan RB menjelaskan secara transparan kepada publik bagaimana mereka melakukan proses alih status. Soalannya bukan ada di undang-undangnya, persoalannya adalah bagaimana undang-undang itu ya kemudian dioperasionalkan, dilaksanakan. Ya. Nah, kalau prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas itu disampaikan, ya misalnya terkait dengan katakanlah wawasan kebangsaan, itu dirinya akan mengurangi. Tapi juga jangan kemudian ini pegawai KPK, penegak hukum, kok ditanya soal wawasan kebangsaan. Saya kira tidak hanya pegawai KPK, siapapun bahkan rakyat biasa, itu memang wajar kalau kemudian lagi mau menjadi bagian dari pelaksana penyelenggara negara ini atau aparatur negara itu kemudian ditanya wawasan kebangsaannya. Lalu saya saja yang dipilih bukan diangkat pada saat saya mau menjadi anggota DPR, saya diuji kok wawasan kebangsaannya di Lemhanas selama 3 minggu kok. Oke, baik. Saya tidak keberatan soal itu. Oke, nanti saya akan ke Bang Ferry Amsari, Bang Arsul dan juga Pak Yasin. Saya juga yakin ingin mengomentari apa yang disampaikan oleh Bang Arsul. Tapi kita harus break terlebih dahulu ya. Kita akan kembali di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, sebagai dampak dari Undang-Undang KPK hasil revisi adalah adanya tes wawasan kebangsaan ya, yang merupakan perubahan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tadi sudah dibanyak. Menurut Bang Arsul, itu hal yang wajar sebagai penegak hukum diberikan tes soal wawasan kebangsaan. Bang Ferry Amsari, tanggapan Anda soal itu dan juga hasil dari putusan MK seperti apa? Ya, pertama, selamat dulu untuk Bang Arsul dan teman-teman yang sudah bisa mempertahankan undang-undang hasil bentukannya di Mahkamah Konstitusi. Tentu saya dan banyak teman-teman lain berduka dengan suasana ini, karena sebenarnya kalau dilihat putusan ini bisa dikategorikan sebagai putusan terburuk ya sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena tidak hanya soal argumentasi pihak-pihak yang berperkara sama pemohon ya, tetapi juga fakta-fakta hukum yang terbentang di masyarakat luas terhadap kondisi KPK saat ini. Tadi Bang Arsul mengatakan dulu juga pernah ada, tapi tidak ada yang memalukan. Mestinya pendapat Pak Hakim Konstitusi Wahidudin Adams harusnya menjadi pegangan, karena apa yang disampaikan dalam dissenting opinion itu adalah rancang bangun tata cara pembentukan undang-undang yang baik menurut Undang-Undang 12 tahun 2011 yang dibuat juga oleh Bang Arsul. Nah, kalau kemudian tata cara pembentukan undang tidak dipenuhi, tidak melibatkan partisipasi publik, tidak cermat, terburu-buru ya, sebagaimana azas pembentukan undang-undang dan materi muatannya, saja ada kemungkinan bahwa tujuan pembentukannya bukan semata-mata demi kepentingan publik. Itu sebabnya kalau dibaca ya di pemilu 2019 tidak ada satupun anggota DPR yang mewakili rakyat ini yang berkampanye ingin mengubah undang-undang KPK. Jadi ini pasti bukan kepentingan publik, tapi ini kepentingan dari teman-teman partai politik untuk kemudian mengkebiri, melemahkan KPK. Memang ada permasalahan dengan pimpinan KPK yang dulu, tetapi tidak separah hari ini. Ada pimpinan KPK yang menyewa helikopter, mobil mewah, begitu ya, untuk kepentingan pribadinya dan diberi sanksi ringan. Harusnya pimpinan KPK ini yang diikut teskan kebangsaan. Ya, karena apa? Karena saya pikir orang dalam seperti ini hidup bermewah-mewahan dan mengabaikan prinsip-prinsip pemberantasan korupsi, menurut saya sudah tidak cocok menjadi pimpinan KPK. Toh
tidak ikut tes kebangsaan. Sementara ada mantan calon pimpinan KPK sekarang masih berada di KPK, misalnya Pak Sujanarko, Pak Giri Suprabdiono, ikut tes kebangsaan padahal mereka sudah lolos dengan sama dengan pimpinan KPK yang saat ini ketika ikut seleksi dulu. Jadi kita bisa lihat lah ini modusnya, motifnya memang memperlemah KPK dan itu terstruktur ya dari DPR, pemerintah dan sekarang di Mahkamah Konstitusi. Secara teoritik ya, misalnya tadi argumentasi Bang Arsul soal pegawai itu. Ada kok kajian yang menjelaskan bahwa pegawai lembaga berintegritas atau seperti KPK ini harus independen. Karena bagaimana mungkin mereka bisa ya menangkap orang politik, presiden, menteri, kalau ternyata semuanya itu adalah tim mereka. Jadi memang lembaga ini dikhususkan rancang bangunnya menurut Kermen ada ahlinya ya untuk bergerak independen mengoreksi lembaga-lembaga utama eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah sekarang lucunya dengan undang-undang KPK yang baru mereka yang mau dijadikan seperti PNS ya harusnya banyak usulan dulu Bang Arsul dan teman-teman di DPR bahwa harusnya PNS yang coba meniru menjadi seperti rancang bangun pegawai KPK karena jaminan kehidupannya bagus, ada jaminan kesehatan dan segala macam yang sangat rapi dan bagus. Ini sebaliknya DPR merancang agar pegawai KPK menjadi seperti PNS yang kemudian pimpinannya banyak sekali, sehingga akhirnya sulit kemudian menegakkan hukum kalau bergantung kepada banyak lembaga. Baik, Bang Ferry. Nah, itu terakhir MK menurut saya gagal ya untuk kemudian memastikan proses pembentukan undang-undang tertib sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga akhirnya DPR semakin mundur dalam rapi dalam membuat perundang-undangan. Jadi tata caranya kemudian berantakan. Dulu MK itu juga pernah memutuskan uji formil juga bahwa terbukti memang bahwa tidak quorum DPR hadir semuanya di dalam paripurna undang-undang, persetujuan undang-undang, tetapi demi kemanfaatan hukum undang-undang ini diperbolehkan. Nah ini tidak mengertinya MK. Antara kemanfaatan materi muatan pasal-pasal undang-undang berbeda dengan bicara prosedur pembentukan. Baik, Bang Ferry. Yang mau ditegakkan di uji material ini bagaimana orang membuat undang-undang tertib. Nah ini tidak tertib. Ya. Baik, Bang Ferry, sebelum nanti Bang Arsul menanggapi ya apa yang tadi disampaikan oleh Bang Ferry Amsari. Iya ada dissenting opinion, tapi saya ingin tahu tanggapan Anda karena Hakim MK juga salah satunya menyebut bahwa dalil pemohon ini menyebut undang-undang KPK tidak masuk prolegnas prioritas, misalnya ada penyelundupan hukum, ini tidak bisa dibuktikan secara hukum. Kemudian naskah RUU KPK yang dianggap fiktif, tidak beralasan juga. Apa tanggapan Anda soal putusan ataupun dalil yang disampaikan oleh Hakim MK itu, Bang Ferry? Ya, Hakim MK kayaknya matanya hanya sampai ke ruang sidang. Kalau kemudian mata hatinya melihat lebih jauh dari ruang sidang, banyak sekali kendala-kendala. Contoh ketika MK memutuskan dalam putusannya Mas Reinhardt bahwa KPK itu bagian dari eksekutif. Ternyata di dalam prosedurnya ketika pembahasan, KPK tidak diajak terlibat diskusi oleh pemerintah dan DPR. Nah ini kan tidak tertib. Apakah tidak ada memang tidak ada di dalam prolegnas prioritas, dia naik di tengah jalan begitu ya. Oke, baik. Lalu apakah kemudian harus dibuktikan? Kan gampang. MK itu punya berbagai fasilitas untuk memastikan itu. Harus diingat Mas Reinhardt, pengujian undang-undang di MK itu harus meminta kepada DPR dan pemerintah membuktikan sebaliknya dari dalil-dalil pemohon dengan membawa salah persidangan. Sepanjang pengetahuan saya, selama selesai persidangan, walaupun hakim sudah meminta, itu tidak diberikan pada hakim konstitusi maupun pihak-pihak lain yang berperkara. Oke, saya ke Bang Arsul Sani. Silakan Bang Arsul untuk menanggapi tadi poin-poin yang menjadi catatan dari Bang Ferry Amsari.
Ya, saya tidak membayangkan seorang Profesor Saldi Isra dianggap memahami itu. Ya, saya tidak membayangkan seorang Profesor Eni Nurbaningsih dimasuk dalam sok seperti yang Bung Ferry Amsari itu katakan. Ya, jadi yang saya pahami adalah teman-teman apakah akademisi, aktivis menggugat ke MK. Kalau gugatannya tidak dikabulkan oleh MK, maka segala hal yang berkonotasi negatif ada pada MK. Ya, ini yang saya ingin kita ini coba terbuka lebih lapang. Itu ya. Jangan kemudian seperti kita ini berjalan berpikir dengan kacamata kuda. Ya, hal-hal yang disampaikan Bung Ferry itu ada semua di dalam putusan MK yang 384 halaman. Saya sudah baca, saya nggak tahu Bung Ferry sudah baca atau belum. Ya, soal tidak ada bukti dan segala macam itu sudah ada. Pertanyaan-pertanyaan dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi juga dijawab semua oleh DPR. Ya, dari Bu Eni, dari Pak Wahidudin Adam, dari Pak Soeharto itu semuanya dijawab. Ya, jangan pakai tanpa sepengetahuan saya yang lengkap putusan itu. Ya, saya sebelum bergabung di talk show ini saya baca dulu putusannya. Jadi pintu masuknya apakah itu ada di prolegnas atau tidak itu sudah ada semua jawabannya di dalam putusan. Ya, maka kita mari misleading, ya, memberikan misleading information. Ya, keterangan yang menyesatkan, kita bacalah sama-sama putusannya. Boleh nanti dieksaminasi juga tidak apa-apa. Ya, saya terus terang anggota DPR yang kebetulan juga tidak sungkan untuk berdebat soal itu. Kalau memang harus di satu forum agar terjelaskan, termasuk soal apakah permasalahan yang ada yang menyangkut pimpinan KPK sekarang itu lebih berat daripada yang dulu. Ya, itu seperti apa? Ketemu dengan pimpinan parpol itu dianggap hal yang ringan, dan segala macam. Oke. Jangan seperti itu. Ini kalau kita mau bandingkan, ya, mari kita terima sama-sama bahwa ada masalah dan itu sama seriusnya, gitu ya. Oke. Saya tidak ingin juga menyampaikan bahwa yang dulu itu lebih serius. Saya tidak ingin mengklaim seperti itu, ya. Oke. Saya tahu Bang Ferry sudah mau menanggapi, tapi saya harus berikan kesempatan ke Pak Yasin. Pak Yasin, perbandingan Pak Yasin, kalau kita mau membandingkan bahwa masalah di setiap tahun KPK itu selalu ada kok. Tapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Arsul, di era-era sebelumnya juga ada. Bagaimana Anda menjawab soal itu, Pak Yasin? Ya, itu kan mekanismenya apabila pimpinan KPK itu melanggar code of conduct atau etik KPK. Itu kan ada prosesnya, kan sudah diumumkan. Ketemu parpol itu jangan diungkit-ungkit kembali kalau sudah ada keputusan dari komite etik pada saat itu telah memanggil dan memeriksa semua pimpinan. Nah, ketemunya itu dalam rangka apa? Itu kan harus beda. Misalnya, ada salah satu pimpinan di periode kami itu Pak Aryono. Temunya Nazarudin itu karena dipanggil urusan pembahasan anggaran. Hanya bedanya karena itu adalah di rumahnya dan itu tidak sendiri bersama sekjen urusan anggaran. Itu juga diputuskan oleh ada sanksi. Jadi itu sudah selesai saya kira. Itu berbeda konteksnya dengan yang sekarang ini. Yang sekarang ini luar biasa ya pengelarangan etiknya itu menunjukkan misalnya hal yang seharusnya itu dihindari, kemewahan dan sewa helikopter dan minta kendaraan dinas dan sebagainya itu saya kira tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kalau penyidik di KPK di masa periode 1 itu konteksnya juga pemerasan tapi itu kan berupa tim dan itu ditangani oleh KPK sendiri. Dan proses hukum dengan hukuman yang lebih tinggi karena dia adalah penegak hukum. Itu sudah selesai. Tapi bukan jual beli SP3. Kemudian SP3 itu kasus-kasus besar yang sudah di SP3 kan juga ada seperti BLBI. BLBI ya terakhir ya. Oke. Ya.
LBI yang sangat besar sekali. Nah, kalau nantinya ke depan seperti itu, semua bisa di-arrange, kemudian pegawai jadi ASN. ASN itu nanti kalau meningkat jadi direktur, saya dari penyidik untuk jadi direktur. Itu ada assessment. Itu semuanya deal-deal transaksional di situ. Dan yang menentukan itu adalah tidak hanya KPK, tapi lembaga-lembaga lain. Termasuk Menpan dan lain sebagainya, itu yang menentukan. Dan banyak assessment itu, open assessment dan recruitment itu ternyata ya penuh dengan permainan yang tidak independen. Akhirnya ya integritasnya ya diragukan untuk bekerja di KPK dengan tugas dan seperti itu. Oke, baik. Ya, baik Pak Yasin, Bang Arsul dan juga Bang Ferry, kita harus break dulu ya. Nanti saya akan juga ke Pak Yasin melanjutkan seberapa besar sebetulnya kalau kita bicara soal pegawai KPK di ASN kan dampaknya terhadap kinerja dan juga KPK ke depan. Karena setelah uji materinya ditolak oleh MK, tentu kan yang juga menjadi sorotan adalah alih fungsi ini. Seperti apa menurut Anda dampaknya terhadap kinerja KPK? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami harus jeda tetap di CNN Indonesia Newscast. Segmen terakhir dialog Bapak-Bapak, jadi langsung ke intinya saja karena saya tahu juga Bang Arsul waktunya cukup terbatas. Saya mau ke Bang Ferry dulu, singkat Bang Ferry merespon apa yang tadi disampaikan oleh Bang Arsul Sani. Nanti juga kemudian Bang Arsul boleh merespon kembali, silakan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Bang Arsul tidak cocok ya dengan kalau bicara kualitas pimpinan sekarang dengan pimpinan yang dulu. Pimpinan yang sekarang terbukti melanggar etik, begitu ya. Lalu kalau bertemu soal dengan orang-orang politik itu ya biasa saja, hampir seluruh pimpinan KPK dari generasi pertama hingga sekarang bertemu dalam proses seleksi, kan bertemu setelah terpilih dengan orang-orang partai politik. Nggak ada dosanya bertemu orang partai politik itu kecuali membicarakan perkara dan merekayasa perkara. Tapi kalau pimpinan sekarang sudah terbukti pernah bertemu dengan pihak yang berperkara, main tenis, malahan, lalu kemudian tidak diberi sanksi yang layak, bahkan dipilih oleh DPR, begitu ya. Nah, pikir begini, rancang bangun merusak KPK ini sudah terencana, ya, masif, begitu ya, dari undang-undangnya, dari orang yang dipilih di KPK, lalu kemudian mau menghajar melalui pegawainya agar kemudian mereka tidak independen, bergantung dengan berbagai situasi dan kondisi, terutama kehendak dari atasan. Lalu kemudian dipikirkan kemudian untuk undang-undang yang sudah dirusak ini diselamatkan di Mahkamah Konstitusi. Nah ini saya pikir sudah menjadi rahasia kalau kita baca baik-baik ya apa yang terjadi saat ini dengan KPK. Bahwa apa yang sedang dilakukan oleh KPK saat ini sudah bermasalah. Mahkamah Konstitusi gagal menyelamatkan KPK sebagai lembaga yang integritas dan nilai-nilai konstitusionalnya harus dilindungi. Kenapa? Lembaga inilah yang bisa menangkap DPR, ya, menangkap para politisi yang bermasalah. Nah, hari ini lembaga inilah yang kemudian diperlemah. Saya tidak mengatakan bahwa hakim MK secara personal tidak mengetahui problematika tata cara pembentukan undang-undang. Tetapi tata cara bukan undang-undang itu tidak dilindungi oleh MK melalui pengujian ini. Baik, Bang Arsul langsung menanggapi Bang Arsul karena Bang Arsul juga waktunya sangat terbatas. Bagaimana kemudian Anda bisa memastikan bahwa dengan undang-undang yang baru KPK jauh lebih baik kok? Karena kan yang kemudian disoroti adalah KPK ini seperti diserang dari luar dan juga dalam secara terstruktur. Ya, maksudnya. Ya, undang-undang itu bukan kitab suci. Ini sudah bolak-balik saya katakan. Bahkan dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan KPK, baik pimpinan dan dewas beserta jajarannya, kami menawarkan, ya, kalau memang dianggap itu kurang lengkap, kan KPK sebagai user mengajukan inisiasi usul apakah melalui pemerintah atau DPR untuk merevisi kembali, silahkan saja.
Dan itu hal yang wajar. Jadi yang paling penting pikiran kita itu terbuka. Saya tidak mengatakan juga bahwa revisi itu kemudian KPK akan memastikan lebih baik di masa yang akan datang. Ya, jadi itu yang harus kita kembalikan. Nah, mari kita ini terbuka. Apalagi kalau teman-teman akademisi, teman-teman aktivis, ya. Kita terbuka, jadi jangan selalu pakai kacamata kuda memandang sebuah persalahan. Ya. Mari kita buat konsepnya, yang baik itu seperti apa. Yang tidak pas itu kalau memandang bahwa Undang-Undang KPK 30 2002 itu seperti kitab suci, yang tidak boleh disentuh-sentuh. Ya. Itu yang keliru menurut saya. Undang-Undang dasar saja sudah kita amandemen selama sebanyak 4 kali. Jadi biasa saja. Kalau memang dirasakan revisi ini, mari dibuat konsepnya, naskah akademiknya. Mana yang harus diperbaiki, lain sebagainya. Oke, bahwa dalam putusan MK yang satu lagi, DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang juga dikoreksi. Ya, karena kewenangan pas untuk memberikan izin tidak dibatalkan. Kami nggak marah-marah tuh, biasa saja. Tidak menganggap kemudian para hakim MK itu tidak mengerti dan lain sebagainya, apalagi kemudian merasa lebih pintar dari hakim MK. Kami nggak seperti itu. Ya sudahlah, karena sistem ketatanegaraan kita itu memang menempatkan MK pada kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap undang-undang, ya kita terima saja. Gitu. Bahwa kemudian imbas dari undang-undang ini adalah kita tahu sekarang mulai muncul kembali lagi soal pegawai KPK yang di ASN kan itu, Bang Arsul tadi Anda mengatakan ini ada hal yang biasa saja, tidak kemudian itu menjadi upaya untuk melemahkan KPK tadi? Saya sampaikan tadi Reinhardt, ya secara terbuka dan ini dimuat di beberapa media. Saya minta sebagai anggota DPR agar pimpinan KPK, BKN, Pan RB itu transparan, yang menjelaskan kepada publik. Tapi jangan kemudian permasalahan yang dianggap ada itu dinisbahkan pada revisi undang-undang KPK-nya. Ya, harus kita bedakan antara isi undang-undang dan bagaimana para pelaksana terjemahkan undang-undang itu dalam kebijakan yang lebih nyata, yang lebih konkret. Ya, itulah yang harus dilakukan hemat saya pada saat ini. Baik Bang Arsul Sani, terima kasih. Saya tahu Bang Arsul ada acara lagi, jadi saya akan lanjutkan dengan Pak Yasin dan juga Bang Ferry. Terima kasih banyak Bang Arsul sudah memberikan waktunya di Newscast pada malam hari ini. Saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, kalau kemudian kita membahas di luar dari putusan menolak uji materi Undang-Undang KPK ini, ada soal pegawai KPK tadi itu yang di-ASN-kan. Seberapa besar ini dampaknya memperparah kondisi menurut Anda? Iya. Jadi ini masyarakat sudah menilai bahwa upaya untuk memperlemah dan ini strateginya sudah sangat sempurna. Dari undang-undangnya di dalam meng-ASN-kan pegawainya, pimpinannya juga sudah didesain oleh DPR pada waktu pemilihannya, ini sudah sempurna dan substansi dari Undang-Undang 19 tahun 2019 itu sangat-sangat melemahkan KPK dan sangat prosedural. Adanya Dewas itu pasti akan menghambat. Ini untung aja nih ada Pak Tumpak Hatorangan ini ya, yang kita nilai berintegritas. Nanti kalau orang-orangnya sudah ganti, ini lebih parah lagi. Jadi dengan ASN ini pasti lumpuh KPK. Misalnya pemilihan deputi. Kalau dulu pemilihan deputi itu murni dari pimpinan KPK. Berdasarkan asesmen yang kita hire dari lembaga independen yang ahli dalam bidang rekrutmen, waktu wawancara terakhir itu oleh pimpinan KPK. Nah, tapi kalau itu deputi itu setingkat eselon 1, itu larinya ke TPA, penilaiannya adalah presiden dan jajarannya. Baik, Pak Yasin. Sebagai presiden, menterinya. Untuk menentukan deputi, untuk menentukan direktur, nanti juga melalui asesmen yang akan ikut campur di situ banyak. Baik, Pak Yasin terakhir. Dan sebagainya. Jadi sudah komplit ini, Bung Reinhardt. Baik, Pak Yasin terakhir. Dari undang-undangnya, dari personilnya, dari pimpinannya, substansi undang-undangnya, ada Dewas di dalamnya, itu sudah sempurna untuk memperlemah
Baik, Pak Yasin. Jadi political will-nya itu nggak ada untuk buat KPK. Baik, Pak Yasin terakhir, apakah ini menurut Anda juga babak akhir dari untuk upaya pelemahan KPK? Kalau tadi Anda mengatakan ini sudah sempurna sekali upaya pelemahannya, atau masih ada peluang untuk ada upaya-upaya perlawanan? Kalau kemarin kan Anda mengajukan revisi Undang-Undang KPK, tapi ini kan hari ini sudah ditolak oleh MK. Apakah masih ada upaya-upaya perlawanan yang bisa dilakukan? Ya, ini kan waktunya kan tinggal singkat nih periode pemerintahan yang sekarang ini. Paling memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti ini loh, kondisi penegakan hukum dan perpihakan dari pemerintah dan legislatif ini terhadap pemberantasan korupsi seperti ini. Nah, nanti seandainya ada harapan untuk merubah undang-undang lagi, tadi disinggung oleh Pak Asrul itu bahwa itu bukan seperti tidak boleh disentuh-sentuh, kita boleh disentuh-sentuh dulu pada waktu kami dan masyarakat juga tahu bahwa disentuh tapi untuk memperkuat KPK, bukan disentuh atau dirubah Undang-Undang 30 tahun 2002 itu untuk memperkuat KPK. Tapi faktanya sekarang itu memperlemah. Kalau kita baca di dalamnya, termasuk adanya SP3, adanya Dewan Pengawas, dan harus izin sana-sini, izin hakim, dan lain sebagainya. Dalam proses penyitaan, penggeledahan, dan sebagainya. Nah, ini kan merepotkan pihak KPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi harapan masyarakat fokus lah untuk penegakan hukum yang bagus itu. Kalau menurut saya, tipsnya boleh kan. Didasarkan oleh fakta nih Bung Rehanat. Oke, baik Pak Yasin. Terima kasih banyak Pak Yasin, Bang Ferry, terima kasih banyak. Mari kita kawal bersama seperti apa kerja KPK ke depan dan bagaimana dinamikanya ini. Karena tentu masih akan berjalan dan juga sorotan publik juga tidak akan terhenti soal ini. Terima kasih banyak Bang Ferry, Pak Yasin, sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.